tahun 2021, 2022. Tapi sebelum kita memulai pertemuan kita bersama orang tua dan komite sekolah dan juga bersama kepala sekolah, terlebih dahulu sebagai orang yang beriman, kita memohon rahmat Tuhan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Mikrofonnya bisa di-unmute supaya saya akan share screen doanya, kita dapat berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama-sama. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang Maha Baik, perencana dan penyelenggara hidup kami. Kami orang tua murid, guru, dan para pendidik dari anak-anak kami, bersekolah, SD Katolik, kita pada saat ini berkumpul di rumahmu yang kudus untuk mengucapkan terima kasih kami dan terima kasih kepada telah membimbing kami mohon kepadamu berkatilah kami semua membangun sehingga kita suasana yang menyenangkan semua dalam belajar dan berguna dan segala sesuatu yang dapat meradagi kegiatan belajar di sekolah kami. Semua ini sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang sepanjang abad. Amin. Hati Yesus yang Maha Kudus, kasihan teladan, Santa Maria, doakan Santo Yosef, yang dimuliakan dari Ignacia del Espiritu Santo, doakanlah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Mengucap syukur kepada Tuhan atas hari yang baru ini dan juga untuk memulai tahun ajaran yang baru di tahun 2021 dan 2022. Oleh karena itu, untuk
kesempatan dan waktu ini saya berikan kepada Suster Reni untuk memulai kegiatan ini. Kepada Suster Reni saya persilahkan. Terima kasih Suster Andris. Oke, selamat pagi Bapak Mama sekalian. Selamat pagi, Apa kabar hari ini? Kabar baik. Kabar baik. Mudah-mudahan semua sehat, ya, dilindungi oleh Tuhan, terutama dari virus corona yang makin mengganas saja. Tapi kita berdoa supaya tidak tambah mengganas, tapi berkurang. Oke. Sebelum saya mulai, tadi yang menjadi moderator itu adalah Suster Andris. Suster Andris ini pendatang baru di Rosa Mistika Kada. Tapi sebelumnya Suster ini bertugas di Ghana selama di Afrika selama kurang lebih 7 tahun. Lalu tugas di Manila dan kembali dari Manila 2 tahun ngajar di seminari Lalian dan kemudian ke Kada 3 tahun di Kada mengajar TK. Tapi Suster ini basicnya bahasa Inggris dan Suster akan mengajar bahasa Inggris dari kelas 1 sampai kelas 6. Jadi mudah-mudahan nanti Inggrisnya makin berkembang karena Suster ini pengalaman luar negeri cukup lama, jadi fasih sekali bahasa Inggris. Jadi semoga keunggulan bahasa Inggris yang ada di Rosa Mistika makin kita tingkatkan lagi dengan kehadiran Suster Andris. Oke. Berikutnya, sebelum kita mulai dengan kegiatan ataupun rencana yang akan kita buat di tahun 2021-2022, kita akan masuk pada evaluasi dulu. Saya ingin mendengarkan secara langsung dari orang tua apa saja kira-kira hal positif yang sudah kita dapat selama 1 tahun di masa pandemi dan juga mungkin masih ada hal-hal yang kurang yang perlu kita perbaiki. Jadi kita jangan menganggap bahwa masa pandemi ini itu semua negatif karena pembelajaran online dari rumah begini. Tapi kita lihat juga apakah sisi positif yang bisa kita ambil dari situasi seperti ini. Lalu kemudian pasti ada juga kekurangannya. Nah, kita evaluasi dari kelebihan dan kekurangan sehingga apa yang bisa kita pertahankan nanti di tahun 2021-2022 dan juga yang masih kurang kita perbaiki. Jadi forum ini menjadi forum diskusi kesempatan untuk kita bisa berbagi supaya kita bisa mencari jalan yang terbaik, solusi yang terbaik untuk perkembangan anak-anak kita di masa yang sulit atau masa pandemi saat ini. Dan sebelumnya saya juga ingin menyapa Bapak Siltena, pembina komite yang hadir. Jadi kita pertemuan kita ini sudah sejak hari Senin kemarin. Jadi setiap hari ada pertemuan Zoom meeting dengan orang tua. Jadi saya tidak menggabung semua satu kali dari kelas 1 sampai kelas 6, tapi saya membuatnya per hari. Dan Bapak komite dari pengurus komite dan pembina yang setia adalah Pak Sil. Kita berikan jempol untuk Pak Sil. Pak Sil dari hari pertama setia mendukung dan bersama-sama di dalam pertemuan ini. Jadi kesempatan yang pertama yaitu saya kembalikan pada Suster Andris, tolong memandu kita untuk diskusi kita. Jadi saya mau evaluasi dulu. Ya, setelah itu baru kita masuk pada kegiatan apa saja yang akan kita rencanakan untuk tahun ajaran ini. Oke, Suster, saya persilakan. Terima kasih, Suster Reni. Untuk agenda evaluasi tahun ajaran 2021, saya memberikan kesempatan kepada 4 orang tua murid untuk mengevaluasi
hal-hal yang sudah terjadi, baik itu yang positif atau hal-hal yang perlu kita kembangkan demi perkembangan masa depan anak-anak kita di Rosa Mistika. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan kepada orang tua. 4 orang penanya dulu. Bapak Jeremy, oke, orang pertama, Bapak Jeremy. Untuk Renar. Oke, orang tua Renar, orang kedua. Yang ketiga, Mama Tiago. Mama Pauline ingin bertanya. Saya Suster, orang tua Jeremy. Oke, kita empat orang penanya dulu. Yang pertama orang tua Jeremy, kedua orang tua Renal, yang ketiga Bapak Esa ingin bertanya, ingin mengevaluasi. Suster Andris, Ya, bagaimana? saya permisi. Bagaimana, Suster? Kesempatan ini kita boleh dalam bentuk Boleh langsung, pertanyaan. Suster. Oke, baik, Suster. Tidak, Suster. Suster dengarkan saya. Bisa dalam bentuk sharing, bisa sharing pengalaman 1 tahun ini dengan anak-anak mana. Yang kedua, bisa dalam bentuk pertanyaan. Ya, lalu yang ketiga, misalnya kalau ada kekurangan atau ada kelebihan, kira-kira harapan atau harapan atau apa yang mau kita buat untuk tahun ajaran berikut. Harapan dari orang tua itu apa? Atau misalnya ada kekurangan, kira-kira solusinya apa? Ya, bisa dalam bentuk sharing. Terima kasih. Terima kasih. School dong. Baik, kita mulai saja dulu dengan orang tua dari Jeremy, silakan. Baik, terima kasih Suster Andris, Suster Kepala Sekolah, Bapak Komite Pembina, Bapak Sil, orang tua, wali murid yang kita kasih dalam suasana yang gembira ini. Pada kesempatan ini sebenarnya hanya mau menegaskan kalau kemarin sudah disampaikan pertemuan dengan kelas 3B pasti Suster Kepala Sekolah sudah mendengarkan. Tinggal sebentar dielaborasi untuk disampaikan atau sebagai bahan kebijakan bagi pengembangan Rosa Mistika. Pak, mic-nya, mic itu. Ya. Pertemuan secara online, tatap muka secara langsung ditingkatkan frekuensinya karena mereka ini sudah kelas 4. Sudah kelas 4 sehingga paling tidak ada interaksi di sini antara orang tua dengan antara siswa dengan ibu gurunya ataupun dengan ibu suster kepala. Frekuensinya mungkin ditingkatkan karena memang kita situasi seperti ini kita tidak bisa memaksakan untuk bertemu secara langsung di sekolah. Apalagi ada edaran terbaru PPKM diperpanjang lagi, kita harus mengikuti itu. Kalau kita pihak sekolah melanggar nanti kesian juga. Nama baik kita sebagai Rosa Mistika akan kena imbas juga. Oleh karena itu kita tetap tertib dengan apa yang disampaikan atau melalui surat edaran. Yang kedua, Suster, mungkin ditingkatkan kegiatan eskul walaupun via media online ini. Sedangkan yang ketiga, Suster, tadi saya mendengar penjelasan dari Suster Kepala Sekolah bahwa Suster Andris ini baru pulang melalang buana ke luar negeri dengan kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik, dan kita juga melihat di Kota Kupang ini Rosa Mistika ini sudah banyak pesaing. Nah, ini sebuah tantangan bagi kita. Pesaing-pesaing di luar ini tentunya mereka meningkatkan terus proses pembelajaran dengan kemampuan-kemampuan khususnya soft skillnya bahasa Inggris.
Kalau bisa, Suster, ini hanya usulan saja, tidak serta-merta dijalankan, tidak. Hanya usulan saja, karena kita melihat sekolah-sekolah lain yang sejenis itu, proses pembelajaran sudah mulai dengan bahasa Inggrisnya di kelas 1 melalui ibu gurunya. Kalau bisa, usul saja, mungkin Suster Andris bisa memberikan penguatan atau kursus kepada Bapak Ibu guru supaya proses PBM-nya kalau bisa diberikan dalam bahasa Inggris, walaupun yang tidak pasti tidak apa-apa, yang penting anak-anak kita dilatih, karena tantangan ke depan itu adalah bagaimana kemampuan anak-anak kita, terutama bahasa Inggris, karena ini bahasa internasional. Di SD-SD yang lain di Kota Kupang ini, yang isinya levelnya hampir sama, mereka sudah kembangkan dengan kemampuan bahasa Inggris, sehingga mendorong orang tuanya untuk mengantarkan anak mereka untuk bersekolah di situ. Nah, sebenarnya ini tantangan juga bagi kita Rosa Mistika. Padahal Rosa Mistika ini sudah eksis, kalau bisa ya coba untuk proses pembelajaran kita gunakan bahasa Inggris tahap demi tahap, tidak satu kali tidak. Ya, walaupun ya mungkin dalam pembelajaran 25% gunakan bahasa Inggris melalui ibu guru kepada anak-anak, karena anak-anak ini mereka cepat sekali menangkap. Usia mereka ini cepat sekali menangkap, mengingat, ya ini juga masa depan bagi mereka. Mungkin itu saja, Suster. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Ya, Bapak Jeremy, terima kasih. Bapak Rena, silakan. Baik, terima kasih Suster Andris, Suster Kepala, Bapak Pembina Komite, Bapak Ibu orang tua. Terima kasih hari ini Rosa Mistika boleh secara Zoom bertemu dengan orang tua dalam ini pertemuan tahun pelajaran yang baru ini. Tadi Suster Kepala minta kita evaluasi, sekaligus juga kalau ada sharing ya, dan masukan-masukannya untuk perbaikan ke depan. Untuk itu saya langsung saja straight to the point. Yang pertama, pengalaman dari tahun pelajaran kemarin yang pelajaran secara online ini, kelebihan yang pertama bagi saya sebagai orang tua, bahwa kami mempunyai pengalaman yang baru dalam mendidik anak SD gitu. Dari yang tidak biasa, atau mungkin kami yang pernah mendidik di anak yang lebih tinggi, sekarang di saat kami mengajar, membantu anak-anak, mendampingi anak-anak kami yang SD ini memang betapa sulit sekali, Suster. Ini yang menjadi sebenarnya sebuah nilai tambah untuk kami orang tua, bahwa memang ternyata pendidikan dasar ini sulit sekali. Ya, sehingga membuat pemahaman kami tentang bagaimana peran guru-guru SD ini di pendidikan dasar yang begitu sulit sebenarnya. Itu yang pertama, kelebihannya. Kemudian kelebihan yang lain bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh ini secara online, ya anak-anak kita juga sedikitnya sudah memahami tentang teknologi, baik Google Zoom, Classroom, dan sebagainya, sehingga sekurang-kurangnya mereka sudah ada pengalaman baru dalam pembelajaran jarak jauh yang bersifat yang menggunakan moda online ini. Kemudian kelebihan yang lainnya juga bahwa kembali ke kami orang tua, bahwa pembelajaran online selama ini yang orang tua terlibat langsung mendidik anak-anak, sebenarnya dalam melatih kesabaran kami orang tua dalam hal mendidik anak di rumah gitu, dan juga mendekatkan kami orang tua secara langsung dalam mendidik anak-anak dalam pelajaran di rumah gitu. Itu kelebihan yang saya dapatkan selama pembelajaran ini. Nah, kekurangannya ya memang di satu sisi bahwa para guru ya, dari satuan pendidikan sudah berusaha sekeras mungkin untuk pembelajaran jarak jauh ini sudah berjalan dengan baik. Namun beberapa kekurangannya, yang pertama bahwa dari sisi materi
kesannya para guru terlalu mengejar kurikulum begitu, terlalu mengejar target kurikulum sehingga memaksa anak untuk mengerjakan semua tugas, dan itu juga dampaknya kepada kami orang tua yang mendampingi. Kalau orang tua yang selalu di rumah baik, kami yang kadang sore atau malam baru sampai rumah hanya beberapa menit saja mendampingi anak, dan di situ rentan sekali orang tua dan anak itu sampai sempat-sempatnya berkelahi atau beradu argumen, ya sampai marah bahkan pukul gitu kan. Nah, ini yang salah satu yang mungkin semua orang tua mengalami dan saya mengalami. Bahkan saya sempat dengan istri bahwa kita jangan terlalu sudahlah, kalau memang anak tidak bisa mengerjakan tugas ini tidak usah dulu dipaksakan. Beberapa hari kemudian barulah kita kirim begitu. Dan saya terus terang saya SMS langsung ke gurunya, Pak, saya tidak mau biarlah anak saya tidak dapat nilai daripada anak saya membenci saya gitu. Nah, ini satu pengalaman yang ini suster, sehingga ke depannya mungkin tolong ini di materi atau kurikulumnya itu jangan dipaksakan untuk semua di drop seperti normal ini, sehingga memaksa anak untuk mengerjakan semua tugas, sehingga membebani kami orang tua juga, dan itu akan menjadi anak-anak menjadi benci kepada kami karena kami harus memaksa dan kadang memukul gitu, mencubit supaya kerjakan tugas. Itu memang kekurangan salah satunya. Kemudian yang berikut mungkin berkaitan dengan ini masukannya bahwa akan lebih baik kalau seandainya materi yang diberikan kepada anak itu lebih banyak tugas-tugas yang ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari di rumah begitu, ya. Dan dia terlibat keterampilannya lebih banyak daripada lebih banyak mengejar konsep tetapi tidak mendalam. Mendingan yang langsung dikerjakan di rumah. Misalnya kalau matematika, ya tidak perlu terlalu banyak gambar-gambar di dalam menentukan luas, keliling dan sebagainya. Apa salahnya gurunya suruh dia ukurlah keliling rumahmu, keliling kamarmu dan sebagainya, langsung praktekkan langsung, mungkin akan lebih bermakna bagi anak daripada dia mengerjakan konsep-konsep matematika yang berkaitan dengan gambar-gambar apa dalam itu akan membuat dia agak bosan begitu. Tapi kalau lebih banyak terlibat keterampilan, dia akan lebih senang. Ini juga pengalaman saya bahwa pada saat penjas, guru penjas, anak saya waktu mengerjakan tugas yang bersifat konsep-konsep itu sudah stres. Dia bilang, ayah saya tahu ini, bagaimana ini? Akhirnya saya ke guru penjas, ibu minta maaf ini, kami orang tua saja ada bingung nih, kok apalagi anak-anak. Mungkin saya bilang lebih banyak yang praktek-praktek. Akhirnya ibu guru penjas itu memberikan tugas-tugas yang banyak praktek, dan Rena hari ini sangat senang begitu melaksanakannya. Ini mungkin berbagi, saya tidak tahu orang tua yang lain, anak yang lain, tapi ini anak saya yang mungkin kedepannya lebih banyak keterampilan gitu. Kemudian yang berikut saya dukung Pak orang tua yang pertama tadi, bahwa untuk bahasa Inggris ini mau tidak mau memang ke depan harus kita golkan ini untuk Rosa Mistika. Sebaiknya anak-anak kita persiapkan sedini mungkin dengan bahasa Inggris sehingga tamat dari Rosa Mistika anak-anak kita bisa lah begitu. Bagaimana caranya suster dengan berbagai trik-trik strateginya untuk supaya anak-anak kita walaupun secara online bisa. Dan yang terakhir berkaitan dengan ini buku dan materi lain nih suster. Ini kita sudah terima buku tetapi kok tidak materinya tidak dari buku gitu. Kita harus cari dari luar. Mungkin kalau memang buku sudah ada, fokus saja di buku gitu kan. Kemudian kalau berkaitan dengan Zoom, kalau bisa ya jangan setiap hari, tetapi 1 minggu sekali anak-anak bertemu dengan gurunya, ya itu lebih baik gitu. Nah, itu mungkin masukan dari saya. Mohon maaf kalau kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih suster, saya kembalikan. Terima kasih Bapak Renal. Sebelum suster akan menjawab dan menanggapi pernyataan-pernyataan dari orang tua, saya beri lagi kesempatan kepada 2 orang. Bapak Antonius, silahkan. Tadi Satu sudah ada lagi Mama siapa? Tiago. Tadi sudah ada Mama Tiago. Mama Tiago ya. Mama Tiago dulu, setelah Mama Tiago, Bapak Antonius ya.
Bapak Antonius berikutnya. Mama Tiago silakan. Mama Tiago. Halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mama Tiago, silakan. Ya, terima kasih. Di sini saya hanya mau menanyakan saja kepada suster kepala menyangkut buku paket ini. Buku paket yang digunakan ini apakah buku paket MBB, suster, yang begini? Iya, ya, betul Bu. Ya, ini kalau Mil Tiago ini dari kakaknya. Ini punya kakaknya. Jadi kami bisa pakai yang ini kok, suster. Ya, saya langsung jawab saja ya. Bisa Mama. Jadi kalau kakaknya punya buku yang sama, itu bisa digunakan. Untuk semua. Jadi untuk semua, misalnya ada kakaknya yang kemarin sudah naik ke kelas berikutnya, adiknya ikut, ya berarti boleh menggunakan buku kakaknya. Ya, boleh. Iya, berarti kami tidak beli lagi, suster. Kami tidak pesan lagi. Tidak perlu. Nanti tinggal lapor saja bahwa saya tidak mengambil buku. Nanti di wali kelasnya atau di petugas bukunya. Iya. Baik, makasih suster kepala. Itu saja. Iya, sama-sama Mama. Ya, berikut Bapak. Tadi Bapak siapa? Bapak Antonius. Ya, Bapak Anton silakan Bapak Anton. Suster kepala, Bapak pembina komite dan Bapak ketua komite. Juga salam jumpa untuk semua orang tua yang kita tidak sempat bertemu satu persatu, juga Bapak Ibu guru di sekolah, teristimewa, suster bersama wali kelas. Salam jumpa. Spesial untuk wali kelas 4A yang mungkin baru pertama kali kita bertemu. Berkaitan dengan pembicaraan kita di hari ini, maka dari kami yang pertama evaluasi dulu ya suster, evaluasi tentang pembelajaran online ini. Memang sekarang kita mau dan tidak mau, suka tidak suka, wajib mengikuti protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga itu kita semua sepakat untuk itu. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pembelajaran online, sedikit kita berbagi pengalaman bahwa memang positif dari pembelajaran ini. Yang pertama, memang anak-anak diberikan kemudahan untuk begitu banyak sumber belajar. Mereka bisa mencari materi, semua ada di internet dan sebagainya. Itu keuntungan pertama. Kemudian keuntungan yang kedua bahwa anak-anak kita juga diberi kesempatan untuk berlatih mengenal tentang dunia teknologi. Keuntungan yang ketiga bahwa dengan adanya pembelajaran online ini memberikan sebuah momentum untuk kami semua orang tua dan mungkin banyak orang tua yang lain bahwa betapa susahnya mendidik anak. Yang selama ini terkadang kita dari sisi orang tua sering tidak seluruhnya memahami tentang bagaimana kesulitan guru untuk mendidik anak-anak di sekolah. Tetapi dengan pembelajaran online ini, setiap orang tua merefleksikan diri bahwa ternyata mendidik anak sendiri betapa susahnya. Sehingga sebagai momen refleksi bagi orang tua bahwa orang tua juga penting untuk mendidik anak, memahami tentang susahnya guru di sekolah. Sehingga ini positifnya untuk orang tua, refleksi diri. Kemudian berkaitan dengan kurangnya, yang tadi plusnya. Sekarang kurangnya dari pembelajaran online ini, kalau menurut kami, pembelajaran online ini sangat tergantung oleh jaringan listrik dan jaringan internet. Sehingga terkadang di saat listrik padam ataukah jaringan internetnya tidak bagus, maka itu sangat berpengaruh. Itu kekurangan pertama. Kemudian kekurangan yang kedua yang kami alami, jujur bahkan kami di rumah ini ada 2 anak suster.
satu kelas 6, satu kelas 3. Sehingga kendala yang kami alami adalah, satu kelas 6, satu kelas 4. Maaf. Sehingga kami secara pribadi mengalami kendala adalah ketika 2 anak kami ini, apalagi ditambah dengan kakak sulungnya yang SMA, jadi 3 anak dalam rumah sama-sama pembelajaran online pada setiap rutinitas harian, maka kami kesulitan pertama harus menggenapi fasilitas. Sehingga kesan kami ini, jika terjadi pada orang tua yang lain juga tentunya ada sedikit muatan beban bahwa bagaimana mengoptimalkan 3 anak dengan fasilitas yang sama dengan tuntutan pembelajaran ini. Tetapi itu kami lakukan. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, maka di sisi lain bahwa untuk mengontrol, sisi kurangnya adalah pengawasan kami orang tua terhadap anak-anak ini juga susah. Karena 3 anak dikontrol dalam pembelajaran setiap hari online betapa susah, karena kita juga dihalangi dengan sedikit rutinitas pekerjaan yang lain dari orang tua. Mungkin ini juga dirasakan oleh orang tua yang lain, karena pasti orang tua yang lain juga ada pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak bisa mengawasi anak setiap hari, setiap waktu pembelajaran. Nah, itu menyangkut kekurangan ketiga. Kemudian kekurangan keempat yang kita alami dalam pembelajaran ini adalah bahwa kompetensi anak tidak bisa kita pacu secara optimal bila dibanding dengan jika bertemu dengan gurunya langsung. Karena anak-anak ini dengan orang tua rasa melawannya lebih besar ketimbang mereka dengan gurunya. Dan ini pasti semua orang tua alami ini. Sehingga berkaitan dengan hal ini pasti tadi ada ama mereka yang pembicara sebelumnya, kita semua sama. Karena menghadapi orang tua dengan anak-anak kita yang kandung, mereka tetap melawan. Dengan gurunya, guru omong sedikit, pasti mereka iya, iya. Dan dengan orang tua, biar kita omong benar juga, pasti mereka akan itu. Itu kekurangan yang ketiga. Sedangkan mungkin itu yang evaluasi saya secara pribadi dari kami sekeluarga berkaitan dengan pembelajaran alam dalam keluarga kami. Mudah-mudahan ini juga menjadi bahan pertimbangan dan dirasakan oleh orang tua yang lain. Sedangkan usul kami yang berkaitan dengan kita di Rosa Mestiga di Suster, saya setuju dengan usul dari beberapa pembicara sebelumnya tadi bahwa pertama bahasa Inggris wajib, Suster. Nah, usulan pertama bahasa Inggris wajib. Kemudian yang kedua adalah mungkin lewat WA grup orang tua. WA grup orang tua ini komunikasi tetap dibangun, Suster, sehingga tidak hanya guru dengan anak saja satu KBM, tapi mungkin ada hal tertentu lewat WA grup ini kita orang tua dengan pihak sekolah juga komunikasi jalan, karena kita tidak bisa bertemu langsung. Nah, itu menyangkut usulan supaya komunikasi tetap jalan. Mungkin untuk sementara itu dulu, Suster, supaya kita sharing ke yang lain, nanti baru kita diskusi lagi. Nah, terima kasih, Suster. Bapak Antonius. Kesempatan saya berikan kepada Suster Reni untuk menjawab pertanyaan dan menanggapi evaluasi para orang tua. Kepada Suster, saya persilahkan. Baik, terima kasih Suster Andris. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jeremy, Bapak dari Renner, Mama Tiago, dan juga Bapak Anton yang sudah sharing evaluasi tentang pengalaman selama setahun ini dan juga pertanyaan yang diberikan. Nah, yang pertama mungkin saya mulai dari dari usulan untuk bahasa Inggris dulu ya, bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris ini sejak sekolah ini berdiri sebenarnya itu menjadi unggulan, ya, menjadi unggulan hanya karena kesulitan kami. Memang seperti tadi ada usulan dari Bapak Jeremy kalau tidak salah bahwa guru-guru itu harus dipersiapkan, karena kalau hanya suster dan suster hanya terlibat di bahasa Inggris dan tidak di kelas-kelas memang itu juga agak sulit. Sedangkan pembelajaran yang tadi diminta oleh Bapak Jeremy bahwa guru-guru juga setidaknya bisa menggunakan. Sebetulnya saya sudah
memotivasi guru-guru itu untuk coba sedikit-sedikit. Saya bahkan memberi contoh seperti di sinetron-sinetron itu ada mereka sambung-sambung saja 1-2 kata. Nah, misalnya sementara mengajar, saya mengajar tentang matematika misalnya 2 + 2. Nanti anaknya itu maksudnya apa itu Bu Guru? Nah, jelaskan itu berarti 2 + 2. Misalnya begitu. Sudah saya motivasi kepada guru-guru, tetapi ya itu kita terbentur pada guru-guru kita yang mungkin untuk sementara waktu ini belum siap. Tapi saya harap bahwa di hari-hari ini, dalam tahun-tahun ini mudah-mudahan suster akan mulai, lalu ya karena kalau gurunya mulai semangat, berarti anak-anaknya juga pasti akan semangat dalam belajar. Dan saya yakin karena anak SD ini sangat cepat belajar. Sebenarnya sudah ada beberapa, kalau kita ketemu di lorong, saya coba-coba dengan bahasa Inggris, good morning, how are you, what is your name, itu mereka bisa jawab sebenarnya, hanya kita kurang menggunakan saja. Sebenarnya anak-anak kita tuh, apalagi mereka sering nonton YouTube, sering nonton film-film kartun dalam bahasa Inggris, malah Inggrisnya lebih bagus. Saya pernah ketemu, kalau tidak salah anaknya Bapak saya lupa ini, Bapak Beremau. Oh, anaknya itu fasih sekali. Lalu saya tanya, dari mana kamu belajar? Maunya gurunya ajar, tetapi dia belajar lewat film-film kartun dan sebagainya. Nah, kekurangan kami di sekolah karena kami tidak menggunakan. Kalau guru-gurunya itu disiapkan, maksudnya kalau kami cukup siap pasti bisa. Dan ini memang tantangan. Jadi saya terima tantangannya. Saya akan mencoba. Jadi Suster Andri sudah ada. Dan ada satu guru kelas 1, itu Suster Yoni. Suster Yoni juga basicnya bahasa Inggris, tetapi juga mengajar kelas. Jadi saya harap sudah ada beberapa suster, itu pengaruhnya akan lebih bagus lagi. Hanya sekarang kan online, tapi Suster Andri sudah berjanji pada saya, walaupun secara online dia akan membuat bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa bisa berbahasa Inggris. Setidaknya bahasa-bahasa yang kita gunakan setiap hari. Jadi terima kasih untuk masukannya dan sejalan dengan apa yang saya pikirkan saat ini. Jadi ini dukungan dari orang tua, terima kasih banyak untuk itu. Yang berikut, saya berterima kasih bahwa dalam masa pandemi ini, orang tua akhirnya menemukan hal-hal positif yang bisa memperkaya dirinya dan juga anak-anaknya. Yaitu seperti yang tadi sudah diseringkan oleh ketiga Bapak Jeremy, Bapak Renner, dan Bapak Anton, bahwa waktunya lebih banyak dengan anak-anak, bisa langsung mengajar anak-anak, bisa mengerti, dan bahkan satu hal yang sedikit membuat saya bangga bahwa orang tua merasa bahwa ternyata ketika kita mengajar anak itu tidak gampang. Dan di sini guru-guru, artinya saya hari ini mendapat apresiasi yang cukup buat saya punya guru-guru, bahwa tidak gampang untuk mengajar anak-anak di pendidikan dasar. Ya, setiap saat kita hanya terima keluhan, tetapi saat ini ketika masa pandemi Tuhan mengatur semuanya. Dan sekarang ini orang tua sadar bahwa oh ternyata tidak gampang. Dan terima kasih untuk apresiasi ini dari orang tua bahwa ternyata guru-guru itu hebat sebetulnya ya. Jadi terima kasih untuk itu. Lalu yang berikut, hal-hal positif ya, anak-anak kita otomatis mereka belajar hal-hal baru lewat lewat teknologi canggih ya, mereka bisa belajar beberapa aplikasi, bisa mencari sendiri ya. Mereka juga bisa belajar mandiri karena sendiri mencari di internet, di YouTube dan lain-lain. Dan ini satu hal yang sangat positif. Ya. Dan juga tentu saja melatih kesabaran orang tua. Ya, orang tua marah-marah, ya anak ini kok begini, suruh baca ini, mereka hanya mau dengan gurunya saja. Dengan orang tua mereka melawan. Nah, jadi itu ada waktunya dengan orang tua lebih banyak sehingga orang tua mengerti, oh ya sekarang anak saya membutuhkan ini. Ya, dan waktu antara orang tua dengan anak kan semakin banyak karena orang tua langsung mendampingi anaknya. Jadi terima kasih untuk pengalaman positif yang sudah
dapat. Ya, saya kira semua orang tua pasti mengalami hal yang sama. Mungkin tidak diseringkan saat ini, tetapi saya kira semua orang tua pasti mendapatkan hal positif yang sama. Lalu ada beberapa kekurangan. Ya, baik, tentang materi ini ya, karena sebelumnya saya minta maaf atas nama guru-guru. Jadi ini sesuatu yang tiba-tiba sehingga guru-guru juga tidak siap untuk itu, sehingga mereka merasa di masa pandemi ini tetap sama. Jadi materinya juga sudah harus sesuai dengan kurikulum dan apa. Walaupun memang di dalam rapat-rapat saya sampaikan bahwa kita tidak perlu mengejar materi, ya. Malah dari dinas pun, karena kita tidak bisa targetkan 100% atau 90% atau 95% dapat, karena dalam masa seperti ini tidak. Hanya itu kembali pada kami guru sebagai guru-guru, ya, kadang karena karena pekerjaan, karena tugas, karena sudah terbiasa dengan hal itu, lalu maunya anak begini begitu dan sebagainya. Tapi sebetulnya itu tidak. Dan juga untuk penilaian di masa pandemi ini, saya sudah tegaskan pada guru-guru bahwa kita lebih penting pada karakter. Dan saya sangat setuju dengan usulan dari Bapak Renner bahwa prakteknya itu diperbanyak. Ya, misalnya praktek mungkin praktek membantu orang tua, membersihkan rumah, itu karakter. Sebanyak kalau waktu itu, atau misalnya saya bisa tunjukkan itu film anak-anak Jepang itu, mereka mulai pagi hari itu dengan bekerja, mencuci WC, mengikat dan sebagainya. Ini karakter yang perlu kita ajarkan. Jadi saya kira itu pengalaman bagus dan usulan yang baik yang bisa kami jadi tidak materi yang kami kejar, tetapi hal-hal praktis yang menumbuhkan atau meningkatkan karakter anak-anak itu. Dan memang sudah ditegaskan dari dinas bahwa penilaian itu lebih banyak pada karakter. Jadi kedisiplinannya, tanggung jawabnya, jadi disiplin dalam mengikuti pembelajaran online, tugas-tugas itu harus tepat waktu, lalu kehadirannya, kalau dalam kelas itu 28 orang atau 30 orang, ya semua harus hadir. Misalnya ada Zoom meeting seperti ini, mereka semua harus hadir. Jadi tidak yang lain hadir, yang lain tidak. Jadi penilaian itu sudah mulai dari situ, dari prosesnya. Ya, jadi kita tidak menitik beratkan pada pengetahuan atau materi yang harus kita berikan, tetapi lebih banyak pada proses, yaitu penilaian karakter. Dan ini sudah saya jelaskan pada guru-guru, mudah-mudahan di tahun kedua. Kalau tahun kemarin saya anggap sebagai tahun pembelajaran buat guru-guru, ya, karena tiba-tiba kita semua kaget, lalu kaget dengan keadaan, harus menyiapkan diri dengan karena tidak semua guru juga siap dengan IT dan segala macamnya. Tetapi tahun-tahun kemarin sudah saya persiapkan guru-guru, sudah dengan pelatihan dan lain-lain sehingga mereka siap. Jadi tahun kedua ini mudah-mudahan harapan orang tua dan juga kesulitan yang dihadapi kemarin di tahun 2020-2021 bisa terjawab. Ya. Jadi mungkin tidak 100% kita menjawab, tapi setidaknya harapan-harapan itu bisa kita laksanakan. Oke, tentang materi. Lalu yang kedua, ini juga masukan untuk kami supaya materi disesuaikan dengan buku paket yang digunakan. Jadi oke, ini peringatan untuk kami sebagai guru supaya kami perhatikan itu. Jadi buku yang digunakan, ya materi juga harus sesuai dengan yang digunakan itu di dalam buku paket. Lalu tentang Zoom meeting, ya. Nah ini kemarin mulai dari kelas 2 sampai sekarang kelas 4 semua mengusulkan kalau bisa Zoom meeting itu dilakukan atau dibuat minimal seminggu 2 kali, ya, atau ada yang minta sampai 3 kali supaya ada interaksi langsung dari guru dan anak-anak.
Ya, karena banyak anak-anak akhirnya menjadi malu ketika ada pertemuan begini, malu-malu, tidak mau bicara, tidak mau omong dan sebagainya karena sudah lama tidak bertemu dengan gurunya. Jadi itu akan kami lakukan dan saya kira guru-guru telah menyiapkan dan sebagian sudah mulai dengan ini. Oke. Lalu apa lagi yang tentang kendala jaringan dan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua, terutama fasilitas dan jaringan. Nah, untuk menjawab ini, memang tadi Bapak Jeremy mengatakan bahwa sekarang ada surat keluar lagi untuk perpanjang PPKM, tetapi saya secara pribadi dan juga sekolah, kami siap untuk menerima anak yang orang tuanya juga mau, ya, orang tuanya mau untuk kirim anaknya belajar di sekolah, ya, belajar di sekolah karena situasi yang tadi dijelaskan yaitu jaringan atau alat fasilitas HP atau laptop itu terbatas untuk anak dalam rumah, misalnya ada 3 orang, ada 2 orang yang harus bergantian satu alat saja, itu kami siap untuk menerima anak-anak yang mau belajar di sekolah. Dan orang tua harus mengisi surat pernyataan dan tanda tangan di atas meterai yang diketahui oleh ketua komite dan juga kepala sekolah. Dan ini boleh untuk kelas 4 silakan, karena kemarin dari kelas 1 sudah ada 1-2 orang yang datang, terus kelas 2, kelas 3 dan bahkan kelas 4 juga ada. Jadi kami bersedia. Dan kalau orang tua cukup percaya bahwa sekolah bisa menjaga anak-anak sehingga tidak terpapar COVID-19 itu, kami menjaga. Semua guru yang ada di sini sudah divaksin dan sekolah juga sudah diperiksa untuk apakah bisa menjalankan pertemuan pertemuan langsung, itu sudah. Dan bahkan kemarin saya dapat WA dari pengawas sendiri bertanya apakah sekolah-sekolah siap untuk tatap muka terbatas. Dari sekian sekolah saya termasuk salah satu sekolah yang siap. Ya. Jadi saya siap, ini saya memberikan saja untuk orang tua yang mau saja, ya. Kalau tidak dipaksakan, anak-anak tetap belajar dari rumah, pembelajarannya juga tetap diberikan secara online. Jadi untuk menjawab kesulitan orang tua tentang fasilitas dan keadaan jaringan dan sebagainya. Oke. Lalu ya saya kira menyangkut ya anak-anak melawan orang tua itu memang anak-anak memang biasa lebih percaya pada gurunya daripada orang tua. Walaupun orang tua itu guru besar di universitas atau dosen atau apapun yang lebih hebat dari gurunya, tetapi dia akan tetap percaya pada gurunya. Nah, untuk itu kita juga harus bagaimana mendidik anak-anak kita supaya mereka juga percaya pada kita orang tua. Ya, saya kira orang tua tahu caranya bagaimana membuat anak bisa percaya pada saya sebagai orang tua. Jangan percaya guru saja, ya. Jadi percaya juga pada orang tua. Karena kalau orang tua kehilangan kepercayaan dari anak, wah itu bagaimana itu. Jadi kita harus bagaimana mendidik anak kita untuk dalam keadaan seperti ini, mereka percaya orang tua, mereka percaya guru. Ya, jadi mungkin online begini, ayah guru bilang begini, coba mari kita diskusi bersama-sama. Oh ya tadi itu di mana? Oke, mari anak, jadi jangan main pukul, main tendang, ya, main tempeleng, main cubit, oh itu sudah tidak mendidik lah. Itu anak sudah tidak percaya, ya. Jadi tolong ya saya percaya bahwa kalau kita sudah jengkel atau kita sudah tanya-tanya terus dan kita tidak ngerti lagi, wah itu tangan naik sudah orang Kupang bilang. Ya, jadi mari kita coba bagaimana bisa mendidik anak-anak kita supaya
Mereka percaya pada kita juga, ya. Karena saya tahu ini orang tua hebat-hebat semua. Kalau kita mau compare dengan guru-guru ini, itu mereka itu luar biasa. Jadi sebenarnya ya kita kembalikan kepercayaan anak-anak pada kita. Ya, saya kira itu sudah saya jawab semua yang tadi menjadi kesulitan. Oke, saya kira tidak ada lagi. Saya kembalikan pada Suster, Suster izin Andri. saya mau menyampaikan juga Suster usulan. Oke, baik, nanti saya kembalikan ke Suster Andris. Nanti Suster Andris Baik, terima akan... kasih. Terima kasih Suster ini untuk penjelasannya kepada keempat orang tua yang telah bertanya dan memberi evaluasi di tahun ajaran yang baru. Tadi Mama siapa yang ingin menyampaikan? Iya, Mama Mayer, Suster. Oh ya, Mama Mayer. Iya. Ya, Mohon maaf. silakan. Ya, terima kasih banyak Suster untuk kesempatannya. Mohon maaf saya izin untuk menonaktifkan video karena saya lagi di tempat yang kurang baik sinyalnya Suster. Sekali lagi selamat pagi Suster Reni. Ya, sekali lagi selamat pagi Suster Reni, Suster Andre dan orang tua sekalian. Terima kasih banyak untuk feedback, evaluasi dari orang tua tadi luar biasa ya. Kita memang mendapat pembelajaran yang berharga dari PJJ, pembelajaran jarak jauh selama pandemi ya, Bapak Ibu sekalian. Saya cuma ingin punya satu usul yang mungkin sederhana, hal teknis sekali Suster. Usul saya dan kami sekeluarga ya, kami ingin menyampaikan bahwa untuk WA group kalau bisa itu diberikan satu saja. Begitu, kayak jangan per agama, jangan per tik, begitu satu aja bahwa mereka tuh adalah siswa kelas 4A. Karena menurut saya ada tekanan psikologis di anak-anak yang mengatakan bahwa memang kok tugasnya banyak sekali. Mereka tidak menyadari bahwa tugas itu sebenarnya bagian dari pembelajaran yang harus mereka capai setiap hari begitu. Tapi yang terekam di ingatan mereka itu bahwa ini kok tugas banyak. Ada beberapa grup juga akan secara psikologis mereka pikir bahwa beberapa grup tugasnya juga akan sekali sekian, padahal kan tidak demikian sebenarnya. Begitu, jadi saya bercerita dengan beberapa teman yang psikologi itu, mereka bilang mungkin bisa diberikan solusi satu grup saja cukup, dan yang memberikan informasi di grup itu adalah jam dan pelajaran dari atau hari pelajaran dari mata pelajaran guru dari pelajaran di hari itu begitu. Sehingga kita tidak perlu absen di 3 grup begitu. Buat anak-anak saya sekian dari saya Suster, terima kasih. Baik, terima kasih Mama Mayer. Masih ada lagi orang tua yang ingin memberi evaluasi, Suster. sharing, atau memberi Suster. tanggapan? Terima kasih kembali. Bapak Ivan, Suster. Oh iya, Bapak Agustinus silakan. Ya. Ada Mama Paulina juga, Suster. Ada Mama Mama Paulina. Paulina yang duluan tadi, minta maaf tidak lihat. Baik, Mama Paulina dulu, baru Bapak Agustinus ya. Iya. Mama Paulina, Bapak Agustinus, bisa tambah satu lagi. Masih ada? Baik. Kalau Baik. tidak ada, Mama Paulina silakan. Mama Paulina, mikrofonnya. Ya, terima kasih. Baik, Suster. Terima kasih. Selamat pagi buat Suster dan orang tua sekalian. Yang pertama saya mau bertanya, Suster, untuk buku paket sama buku untuk anak-anak ini, buku catatan sama buku PR-nya itu dipisahkan atau bagaimana? Ini langsung dari sekolah kah, Suster?
Hanya itu saja Kak pertanyaannya, Ma'am Paulina. Iya, iya. Ya, Suster. nanti baru dijawab oleh saya setelah Bapak Agustinus. Bapak Agustinus, Ya, terima selamat kasih Ma'am pagi. Paulina. Ya, silakan. Ya, baik, Suster. Selamat pagi, Suster Kepala, Suster Moderator, dan Bapak Ketua Komite, serta para orang tua sekalian. Salam jumpa. Dari awal kita sudah mendengar 4 penanya dan sekaligus evaluasi. Pada dasarnya bagi saya pribadi dan keluarga sangat setuju dengan program bahasa Inggrisnya, karena memang itu yang harus dijalankan. Lalu saya sangat sependapat juga dengan ini. Pendapat dari Bapak Rena, memang harus anak-anak ini perbanyak keterampilan praktek sehingga menjadi nilai ukur keaktifan anak dalam kegiatan pembelajaran juga. Itu salah satu pendidikan karakter, sehingga karakter itu yang membuat siswa menjadi betah dalam pembelajaran yang dianggap sulit. Lalu yang berikut, Suster, soal pengumpulan tugas-tugas di sekolah, baik lewat WA maupun Google Classroom, ataupun secara offline, dimohon untuk Bapak Ibu Guru memberikan penilaian, sehingga setelah itu dikirim balik ke kita, orang tua dan siswa, sehingga anak-anak juga tahu letak kesalahan tugas itu di mana, dan ketika mereka mendapatkan nilai yang besar, mereka bagi anak-anak pasti senang. Tapi kalau mendapatkan nilai yang di bawah standar, maka disitulah yang kita mau sebagai orang tua akan memberikan mereka supaya mereka lebih giat untuk belajar, Suster. Jadi saya sekedar evaluasi untuk tugas dan kegiatan sekolah. Tapi yang semuanya sudah berjalan, saya merasa bahwa dari pihak sekolah luar biasa untuk menangani ini. Memang kami orang tua, juga guru, tetapi seperti yang disampaikan Suster tadi ya, kami juga masuk di dalamnya, tidak bisa mendidik anak sendiri, tapi paling tidak kami juga mendapatkan trik atau efek jerat dari sekolah membuat anak-anak lebih konsentrasi dan lebih takut kepada sekolah maupun orang tua. Hanya itu saja, Suster. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bapak Agustinus. Saya berikan kesempatan kepada Suster ini untuk menanggapi pertanyaan dan tanggapan dari ketiga orang tua. Orang tuanya Mayer, Pauline, dan Agustinus. Silakan, Suster. Baik, terima kasih, Suster. Saya mulai dari usulan dari Mama Mayer. Ya, jadi kalau bisa grupnya cukup 1. Memang sudah ada grup WA lah, yaitu WA grup kelas, yaitu yang dibuat oleh wali kelas. Tetapi ada grup-grup lain, yaitu grup bidang studi. Jadi setiap grup itu juga, bukan setiap grup, setiap mata pelajaran pun ada grupnya masing-masing. Itu untuk dia bisa mengontrol anaknya, karena kalau dia masuk di grup kelas itu akan jadi rame, dan minta maaf saja kekuatan HP ini juga terbatas. Jadi kalau misalnya wali kelas itu memegang HP-nya, lalu semua orang itu masuk di salah satu, bukan hanya wali kelas saja, setiap guru itu masuk semua satu itu akan jadi rame, dan ramenya begini, guru tidak bisa mengontrol, ya, karena wali kelasnya juga masuk, guru yang studinya juga masuk, semua juga masuk. Nah, ini guru akan kewalahan. Oleh karena itu, kami sepakat di sekolah, guru wali kelas ada satu grup, lalu guru bidang studi itu masing-masing punya grup. Ya,
Jadi, nah, untuk menjawab supaya anak tidak terlalu merasa terbebani, nah sekarang nanti di kegiatan nanti di apa namanya saya bicara sampai lupa nih di kegiatan kita nanti di program kegiatan itu nanti ada jadwal pembelajaran. Nah, di jadwal pembelajaran itu akan kita atur. Nanti sebentar, nanti di bagian itu saya akan jelaskan biar saya tidak omong tumpang tindih. Mengapa? Tapi saya hanya menjawab saja mengapa ada grup masing-masing. Itu untuk menjaga supaya mereka bisa mengikuti. Karena kalau semua masuk di satu grup ya, misalnya contohnya Suster Andris masuk juga di grup kelas 1A. Nah, ketika dia memberikan pembelajaran, lalu nanti ada yang mengirim tugas untuk wali kelasnya atau ada yang lain-lain. Nah, ini kacau balau di situ nanti. Jadi memang suster harus ada grupnya sendiri. Jadi bahasa Inggrisnya sendiri, PJOK-nya sendiri, TIK-nya sendiri, agamanya sendiri. Jadi memang nanti ada 5 grup kalau tidak salah. Ya, mata pelajarannya 4, wali kelasnya 1, lalu guru bidang studinya 4. Ya. Jadi memang mungkin menyalahi apa namanya secara psikologi, tapi untuk sementara kami menggunakan itu dulu untuk membantu para guru, tetapi mungkin jalan keluar yang nanti kami tempuh yaitu mengurangi tugas-tugas mereka. Itu sudah saya bicara dari kemarin di dalam rapat. Tugas untuk kamu berikan kepada anak tidak tiap hari, minimal 5 nomor saja. Tidak ada lebih dari tugas yang bikin anak sampai pusing. Jadi kalau misalnya wali kelasnya sudah kasih 5, berarti bahasa Inggrisnya ya kamu praktek-praktek saja. Ya, uji saja dia punya kecakapan dalam berbahasa. Tidak usah kasih lagi tugas, tulis-tulis, yang lain-lain. Kasih lagi praktek saja. Atau PJOK ya sudah, kasih dia seperti tadi usulannya, kasih praktek. Atau misalnya ada SBK tentang musik, suruh dia main musik, suruh dia ini, dan guru bisa menilai keterampilannya itu. Jadi nanti saya akan bicarakan dengan guru untuk persiapan hal ini. Jadi mohon maaf Mama Mayer, untuk sementara waktu mungkin ini dirasa terlalu menekan anak, tetapi saya masih ini nanti saya bicara dengan guru-gurunya. Kalau memang mereka mampu, misalnya nanti mereka mengatur sedemikian untuk tidak kacau dalam pembelajaran, nanti saya akan beritahu lagi. Ya, Mama? Ya. Terima kasih, Sus. Iya, sama-sama, Mama. Yang berikut usul dari tentang buku paket dan buku catatan dari Mama Paulina, itu sudah disiapkan, Mama. Jadi buku tulisnya, nanti buku catatan dan lain-lain akan diterimakan bersama dengan buku paket. Sebenarnya kemarin kita harus sudah bagi, tapi karena ada pertemuan-pertemuan ini, jadi nanti setelah pertemuan, jadi Senin mungkin sudah dibagikan untuk buku paket. Tapi mungkin saya akan kasih catatan karena ini menyangkut buku paket itu karena kita bekerja sama dengan penerbit dan situasi yang dihadapi sekarang ini, mereka juga pengiriman barang dari Jawa itu juga terlambat. Sehingga sudah masuk beberapa buku ya sudah masuk lengkap di sekolah, tetapi jumlahnya masih sangat terbatas. Jadi ada kelas-kelas tertentu hanya 8 buku, 9 buku, padahal anaknya jumlahnya sampai satu kelas itu 30, 28, 25. Nah, ini masih kurang. Nah, kalau kita mau bagi serentak, nanti anak-anak yang lain dapat, yang lain tidak. Sehingga saya masih pending dulu untuk baginya, tetapi guru-guru sudah saya motivasi untuk bisa mencari materi yang sesuai itu di perpustakaan. Nah, kalau misalnya guru memberikan pembelajaran yang buku-bukunya ada di perpustakaan, itu bisa dipinjam. Ya, mungkin orang tua datang meminjam bukunya untuk sementara sambil menunggu, karena kemarin sudah ada bukunya, tetapi jumlahnya terbatas. Nah, kalau saya mau kasih kasih peraturan yang bayar saja yang boleh ambil,
saya rasa kurang seret gitu. Masa anak-anak sudah mulai pelajaran lalu hanya anak yang membayar saja yang kita berikan. Sehingga kan kendalanya di sini. Bukan kita tidak mau membagi buku paket, tidak, tapi karena jumlahnya masih belum cukup sehingga kami belum bisa pengumuman untuk ambil. Tetapi buku catatan mungkin hari Senin sudah bisa diambil. Karena itu sudah disiapkan, hanya karena ada beberapa hal yang kami masih lakukan di sekolah sehingga itu sudah disiapkan di perpustakaan. Ya, hanya pengumuman saja yang belum saya sampaikan ke orang tua sehingga orang tua menunggu. Oke. Itu tentang buku paket dan buku catatan. Lalu memperbanyak praktek, sudah mungkin tadi saya sudah singgung, itu permintaan dari Bapak Agustinus supaya lebih banyak praktek-praktek yang dibuat anak supaya pendidikan karakternya makin ditingkatkan. Oke, terima kasih Bapak untuk usulan itu. Lalu penilaian. Nah, sekarang saya juga sudah memotivasi guru-guru untuk setiap hari itu hanya 2 jam pembelajaran. Misalnya mereka lewat Zoom begini, Zoom meeting. Lalu sesudah itu anak diberikan tugas dari hasil yang dijelaskan, dari penjelasan yang diberikan atau materi yang diberikan. Lalu mereka harus langsung mengumpulkan. Ya, mereka harus langsung, misalnya karena ada kalau di Google Classroom itu mereka langsung mengerjakan dan nilainya langsung diketahui oleh gurunya. Jadi setiap hari sampai jam 12 itu jadwalnya harus sudah tuntas hari itu. Sehingga tidak ada lagi orang tua atau guru yang mengatakan, oh sore saja kumpul tugasnya, atau besok saja, atau lusa, tidak. Dan penilaian setiap hari itu sudah harus dibuat. Karena kita, guru tuh harus ada penilaian harian. Sehingga prosesnya, mau itu praktek, mau itu Zoom meeting, lalu diskusi seperti ini. Ya, jadi saya harap guru-guru saya sekarang juga mendengar apa yang saya bicara. Jadi melalui ini itu sudah dikasih penilaian. Kalau anak misalnya kita ada Zoom meeting begini, lalu dalam diskusi dia menjawab dengan benar, sudah langsung kasih dia nilai di situ. Yang mau kasih 10, kasih 8, kasih 9, tergantung dari itu. Dan guru mencatat bahwa hari ini anak ini sudah ini. Besok lagi ada pertemuan Zoom meeting berikutnya. Kalau anak-anak berikut ini yang ya catat lagi. Jadi ya setiap hari sudah ada nilainya. Begitu. Kalau pekerjaan offline misalnya dia harus tulis sekurangnya ya minimal itu 5. Jadi kasih 5 saja soalnya. Jadi tidak usah banyak-banyak sehingga jam 12 itu dia sudah selesai. Besok lagi. Ya, itu jadi saya sudah tegaskan ke guru-guru untuk tidak memberi tugas terlalu banyak yang membebani anak-anak. Dan usulan dari Pak Agus supaya tiap hari setidaknya orang tua tahu nilainya. Jadi guru-guru saya yang terkasih, dengar baik-baik apa yang diusulkan oleh orang tua, supaya tiap hari itu ada penilaian. Dan penilaian itu harus orang tua tahu, supaya mereka bisa mengikuti perkembangan anak itu, kalau masih ada hal-hal yang kurang. Dan ini juga membantu guru, supaya penjelasannya benar-benar, misalnya anak sudah ngerti atau belum. Kalau belum berarti oh ya persoalannya ada di sini. Ya, itu sudah saya tegaskan untuk guru-guru. Jadi terima kasih untuk Bapak Agus untuk masukan ini. Ya. Lalu tentang saya menjawab ada yang WA, ada yang chatting tentang Zoom meeting supaya diperbanyak itu Bapak Darius Beda. Terima kasih Bapak, itu akan kami perhatikan. Dan saya cukup menyiapkan guru-guru saya untuk hal ini. Jadi untuk tahun ini saya kira kita bisa menjawab apa keluhan orang tua atau permintaan orang tua dan harapan orang tua. Jadi mungkin seminggu kalau mereka sanggup ya 2 kali, karena ini menyangkut juga data orang tua, data pulsa data dari orang tua. Kalau Zoom tiap hari kasihan juga. Kalau ada WiFi ya baik. Tapi kalau tidak, kalau di sekolah kita sudah siapkan, guru-guru tidak ada, guru-guru bisa, tetapi kendalanya itu pasti dari orang tua. Jadi Zoom meeting kalau memang bisa ya mungkin minimal 2 kali seminggu, sehingga ada interaksi langsung antara guru dan anak-anak. Terima kasih.
Saya kembali, Suster Andris. Terima kasih Suster Reni yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan atau menanggapi evaluasi para orang tua di tahun ajaran yang lalu, tahun ajaran 2020-2021. Untuk agenda yang selanjutnya, kita akan mendengarkan program sekolah di tahun ajaran 2021-2022 yang akan disampaikan oleh Suster Reni sebagai Kepala Sekolah SDK Rosa Mistika. Kepada Suster, saya persilahkan. Baik, Suster. Bapak Mama yang saya hormati, jadi jadwal kegiatan kita, kalau saya tidak salah, saya sudah kirim lewat surat agenda. Saya harap surat itu di print dan ditempel, karena kalau disimpan terus di HP, kemungkinan besar karena sudah banyak berita yang masuk, kita biasanya hapus. Jadi tolong di print dan disimpan, tempelkan di meja belajar anak atau di kulkas atau di mana, di tempat di dinding mana yang bisa dibaca sehingga kita bisa ini, karena itu sudah ada semua jadwal kalender itu 1 semester. Saya hanya kirimkan 1 semester dulu sampai Desember. Itu kegiatannya apa saja itu sudah di sana. Lalu pembelajaran kita masih dalam bentuk pembelajaran online. Ya, jadi kita belum bisa tatap muka karena keadaan atau situasi yang kita hadapi sekarang ini. Hanya saya mengizinkan tadi, saya mengizinkan untuk anak-anak yang mengalami kendala di rumah, dan bukan saja kendala akibat dari fasilitas, tapi kendala dari anak-anak yang tidak bisa mengikuti pembelajaran lewat pembelajaran online. Karena ada anak-anak yang tidak bisa menangkap apa yang dijelaskan lewat online seperti ini. Jadi saya akan berikan kesempatan itu. Saya permisi sebentar, Bapak. Saya minum dulu. Minta maaf Bapak Mama, saya harus minum sedikit dulu karena tenggorokannya sudah kering. Oke, jadi saya kembali pada jadwal kegiatan kita atau program kita. Jadi pembelajarannya masih dalam bentuk pembelajaran online dan kegiatannya sudah saya kirimkan di surat pemberitahuan. Dan nanti kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan lain atau keputusan-keputusan lain yang diberikan oleh dinas, itu akan saya komunikasikan lewat grup guru-guru ataupun lewat surat yang akan kami kirimkan. Yang berikut tentang jadwal pembelajaran itu Senin sampai Jumat. Dan saya kira sudah guru-guru sudah kirimkan jadwal pembelajaran, dan pembelajarannya mulai jam 8 sampai jam 12. Itu artinya satu hari itu mereka hanya belajar dari jam 8 sampai jam 12, tidak ada lagi pembelajaran yang istilahnya sore hari atau malam hari dan lain-lain. Jadi jam 8 sampai jam 12 itu sudah harus tuntas sampai tugas dan penilaian untuk hari itu.
Kecuali materinya tidak selesai, itu tergantung gurunya, tetapi hari itu harus tuntas. Kalau misalnya ada tugas, jadi sebelum jam 12, dia sudah harus mengirimkan kembali tugasnya. Atau kalau memang gurunya minta harus tugasnya offline, dia harus kirim atau online, itu sudah harus tuntas di jam 12. Jadi tidak ada lagi, sehingga besoknya itu tidak ada lagi tidak ada lagi masalah dengan tugas-tugas. Nah, di sini anak-anak akan dinilai tanggung jawabnya, kedisiplinannya dalam mengerjakan tugasnya. Dan untuk tahun 2020, 2021 saya tidak akan menitik beratkan pada pengetahuan. Saya akan lebih pada karakter. Jadi yang cepat, yang jawab, yang disiplin, yang itu yang saya ambil nanti. Saya sudah tegaskan ke guru-guru. Sehingga kita tidak mengejar target kurikulum atau materi, tapi bagaimana tanggung jawab anak-anak. Jadi karakter yang dititik beratkan. Sehingga 2 jam pertama, jam 8 sampai jam 10, itu guru-guru memberikan materi. Mungkin ada diskusinya, ada materinya, ada diskusinya, ada itu, lalu sesudah itu 2 jam berikutnya, dari jam 10 sampai jam 12, itu anak-anak mengerjakan tugas. Jadi anak-anak mengerjakan tugas, sehingga sebelum jam 12, kalau tugasnya 5 nomor, berarti itu cepat sekali. Kalau memang itu anak-anak mengerti dengan baik, pasti cepat dikerjakan. Lalu itu dikembalikan kepada gurunya, dan guru harus menyelesaikan itu supaya penilaian hari itu juga kalau bisa dikirimkan ke orang tua sehingga orang tua tahu. Kira-kira tadi pembelajaran tentang ini, misalnya mengenal diri anak saya, kalau itu di kelas 1 pembelajarannya. Jadi sudah mampu mengerti atau tidak, lalu kira-kira nilainya berapa. Ya, seperti itu. Jadi itu jadwalnya. Lalu kegiatan-kegiatan lainnya seperti ekstrakurikuler, memang tahun lalu kita tidak ini, tetapi saya sedang pikirkan kalau memang bisa, dan itu akan kita buat, sehingga anak-anak bakat dan kemampuan anak-anak itu bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Jadi nanti lewat kegiatan itu saya akan mencoba untuk itu. Jadi kalau praktek-prakteknya sudah diperbanyak, berarti ekskulnya itu kan bisa masuk di situ. Ya. Lalu yang lainnya saya kira itu, sedangkan pembiayaan dan lain-lain itu orang tua sudah tahu karena kita sudah kirimkan lewat surat. Ya, jadi tidak ada peningkatan apapun, pembayaran masih seperti tahun lalu. Ada biaya administrasi tahunan masih sama, lalu SPP juga sama, komite juga sama, dan buku paket yang ada peningkatan sedikit dari tahun lalu. Ya, saya kira itu saja karena kita kegiatannya online, jadi ya terbatas kegiatan kita hanya seperti ini saja. Nanti kalau ada kegiatan mendesak, misalnya ada lomba-lomba yang memang harus diikutkan anaknya, kami akan menyampaikan lewat surat atau lewat WA group dan sebagainya. Oke, itu saja Suster, terima kasih. Terima kasih Suster Leni yang telah menyampaikan program sekolah tahun ajaran 2021 dan 2022. Jika ada orang tua yang masih belum jelas atas penjelasan tersebut, bisa berkomunikasi langsung dengan pihak sekolah melalui Suster Leni sebagai kepala sekolah maupun lewat wali kelas agar perkembangan anak di masa-masa yang akan datang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Itu menjadi harapan kita semua tentunya. Untuk itu, sebelum kita menutup pertemuan kita pada siang hari ini, kita foto bersama dulu. Pak Amus, mari dulu kita foto bersama ya. Orang tua tolong aktifkan kameranya.
Sudah, Lina. Mau foto. Ini Sudah mau foto. Mau foto. Mama Meti, Mau foto. Oh, ya sudah. Mama Mince, Mama Victoria, orang tuanya Tiara, orang tuanya Mayer. Sini. Kita aktifkan kameranya dulu ya. Kita mulai dengan layar yang Satu-satu pertama. layar. Ya, kita layar yang pertama sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi, ganti gaya, orang bilang ganti gaya. Ganti gaya. Ganti gaya bagaimana? Oh, jempol. Nah, 2 jempol. 1. Ingat, Rosa Mistika, yes, Oh. oke. Oh, oke. Ulang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih, Sister. Terima